Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Ervilia dengan nomor induk mahasiswa 501193074, mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dengan diskusi 6 membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Kesetaraan gender dalam pendidikan mencakup pengalaman siswa laki-laki dan perempuan di sekolah yang meliputi perlakuan yang setara oleh guru, kurikulum, buku teks, materi pembelajaran yang tanggap gender, dan lingkungan belajar dan hasil belajar. Pertanyaan pertama, bagaimana saya sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Kontribusi sebagai guru pendidikan dasar dalam mengatasi isu gender. Sebagai seorang guru pendidikan dasar, saya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk pemahaman siswa tentang pentingnya kesetaraan gender sejak usia dini. Salah satu cara saya untuk mengkontribusi dalam mengatasi isu gender adalah dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Untuk itu, saya akan berfokus pada beberapa langkah penting. Yang pertama adalah memberi perlakuan yang setara kepada semua siswa tanpa diskriminasi gender. Saya akan menghindari memberikan perlakuan berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan, baik dalam hal pemberian tugas, kesempatan berbicara, maupun interaksi sosial. Hal ini sangat penting agar siswa merasa dihargai dan dihormati terlepas dari jenis kelamin mereka. Yang kedua adalah menerapkan materi yang netral gender. Saya akan memastikan bahwa bahan ajar dan contoh-contoh dalam pembelajaran mencerminkan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan. Saya akan memilih buku teks dan sumber belajar yang tidak mendiskriminasi gender dan memasukkan contoh-contoh peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan kepemimpinan. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa inklusif. Sebagai guru, saya akan berhati-hati dalam menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak memihak pada satu gender. Saya akan menghindari penggunaan istilah yang hanya merujuk pada satu jenis kelamin, serta mengajarkan kepada siswa bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama untuk berhasil dalam berbagai bidang. Dengan pendekatan ini, saya berusaha menciptakan ruang yang aman, adil, dan terbuka bagi setiap siswa untuk berkembang tanpa hambatan yang terkait dengan gender. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman dalam konteks pendidikan dasar. Strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender, yaitu untuk mempromosikan kesetaraan gender di kelas, saya telah mengimplementasi berbagai strategi yang konkret dan langsung dapat diterapkan. Beberapa strategi tersebut adalah yang pertama, mengajarkan kesetaraan gender. Saya sering menyertakan topik-topik tentang kesetaraan gender dalam pembelajaran seperti dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya membahas tentang pentingnya menghormati hak-hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, serta memberikan contoh tokoh perempuan dan laki-laki yang berperan besar dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat membuka wawasan siswa tentang banyaknya peran yang dapat dijadikan oleh kedua gender dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Dalam proyek kelompok, saya memastikan bahwa kelompok yang saya bentuk selalu mencakup kombinasi siswa laki-laki dan perempuan. Setiap anggota kelompok diberi tugas yang setara, tanpa membedakan tugas berdasarkan gender mereka. Hal ini bertujuan untuk membentuk pola pikir bahwa pekerjaan atau tanggung jawab bukanlah sesuatu yang dibatasi oleh jenis kelamin. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengatasi kriminalisasi gender.
Jika saya mendapati siswa yang melontarkan komentar atau tindakan yang mencerminkan diskriminasi gender, saya akan segera memberi pertanyaan tentang mengapa hal tersebut tidak bisa diterima. Misalnya, jika ada siswa yang berkata bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadikan pemimpin, saya akan memberikan contoh nyata tentang perempuan pemimpin yang sukses dalam sejarah. Saya juga akan melibatkan seluruh kelas dalam diskusi tentang bagaimana kita bisa bersama-sama menciptakan ruang belajar yang adil tanpa diskriminasi gender. Selanjutnya adalah menggunakan media pembelajaran yang mendukung kesetaraan gender. Dalam setiap materi yang saya ajarkan, saya berusaha untuk menggunakan media mencakup representasi kedua gender dengan setara, buku cerita, video, atau ilustrasi yang digunakan dalam kelas saya. Saya selalu mencerminkan keberagaman peran dan karakter yang tidak dibatasi oleh norma-norma gender tradisional. Melalui langkah-langkah ini, saya berharap siswa tidak hanya mengerti tentang pentingnya kesetaraan gender, tetapi juga bisa merasakan manfaat langsung dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana saya merencanakan untuk mengatasinya? Tantangan dan solusi dalam mengimplementasi pendekatan kesetaraan gender. Mengimplementasi pendekatan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar tentu bukanlah tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama yang mungkin saya hadapi adalah, yang pertama, pengaruh norma sosial dan budaya. Di banyak masyarakat, norma sosial masih sangat mempengaruhi cara pandang orang terhadap peran gender. Misalnya, dalam beberapa budaya, anak perempuan lebih didorong untuk fokus pada tugas domestik, sedangkan anak laki-laki lebih didorong untuk mengerjakan karir profesional. Hal ini dapat jadi hambatan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender di sekolah, karena siswa mungkin terpengaruh oleh pandangan ini sejak di rumah atau dalam komunitas mereka. Solusinya, untuk mengatasi tantangan ini, saya dapat mengadakan diskusi kelas atau mengundang pembicara yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kesetaraan gender dan mengapa hal ini penting. Selain itu, saya juga akan terus berkolaborasi dengan orang tua dan memberikan edukasi tentang pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan di rumah. Selanjutnya adalah kurangi kesetaraan gender di kalangan siswa. Sebagian besar siswa pada umumnya di usia dini mungkin belum sepenuhnya memahami konsep kesetaraan gender. Beberapa mungkin berpikir bahwa ada pekerjaan atau peran tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Ini dapat membatasi mereka untuk berpikir secara lebih terbuka dan kreatif. Solusinya adalah, untuk mengatasi masalah ini, saya membuat kegiatan pembelajaran yang interaktif, seperti permainan peran atau proyek kolaboratif yang memfasilitasi pemahaman mereka tentang pentingnya menghargai setiap individu tanpa memandang gender. Saya juga bisa memperkenalkan mereka pada berbagai tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang dan jenis kelamin yang dapat mengubah pandangan mereka tentang apa yang bisa dicapai oleh setiap orang. Selanjutnya adalah resistensi dari sebagian siswa atau orang tua. Beberapa siswa mungkin merasa terancam dengan perubahan yang dibawa oleh pendekatan setara gender. Ada beberapa orang tua juga mungkin tidak sepenuhnya mendukungnya. Perlawanan ini seringkali berasal dari ketidakpahaman atau ketakutan terhadap perubahan sosial. Solusinya adalah, untuk mengatasi perlawanan ini, saya akan memastikan bahwa pendekatan kesetaraan gender yang disampaikan dengan cara sensitif atau bertahap, mengadakan pertemuan orang tua dan memberikan workshop atau seminar mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan bisa menjadi salah satu cara untuk mengedukasi mereka. Dengan melibatkan orang tua, saya berharap dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa pendidikan yang setara sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Kesetaraan gender dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan mendukung bagi setiap siswa, terlepas dari jenis kelamin mereka. Sebagian guru pendidik dasar, saya dapat mengkontribusi dengan menciptakan kelas yang inklusif, menggunakan materi yang netral gender, serta memberikan perhatian yang sama dengan setiap siswa. Meskipun
ada tantangan yang harus dihadapi. Dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang sensitif, kita dapat menciptakan generasi yang lebih adil dan terbuka terhadap keberagaman serta menghargai perbedaan gender di dunia ini. Referensi ini saya ambil dari Mulyas E. 2007, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah, Bandung, Remaja Rosda Karya, serta Sari DS 2009, Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Dasar dari Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Tangka dan Lestari 2021, Penerapan Kesetaraan Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar, Jurnal Ilmiah Pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.